Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah pada kesempatan kali ini bisa diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa yang sudah beliau wariskan kepada kita dalam bentuk Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Nah, insya Allah kita akan bahas 4 poin ini, yaitu apa itu fikih, kemudian apa itu ekonomi Islam, dan pertalian antara fikih dan ekonomi Islam. Istilah fikih ya, secara bahasa itu berasal dari kata faqaha, yang itu artinya pemahaman. Nah, fikih sendiri juga sering disebut sebagai fahmun daqaiq, yaitu pemahaman yang mendalam. Nah, jadi seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam biasanya disebut dengan faqih. Nah, gitu ya. Nah, itu dari segi bahasa fikih artinya adalah pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Nah, secara definisi itu ada terjadi proses perkembangan yang cukup menarik ya. Pada awalnya fikih ini didefinisikan seperti yang diberikan definisi oleh Imam Abu Hanifah. Fikih itu adalah ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, yaitu pengertian atau pemahaman tentang diri, tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi seseorang. Nah, kalau mengikuti definisi ini, maka fikih itu bersifat umum. Dia berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, maupun juga berkaitan dengan muamalah itu sendiri. Nah, itulah sebabnya dalam tradisi mazhab Hanafi dikenal dengan fikih akbar. Yang artinya apa? Bahwa seluruh aspek dari kehidupan kita itu adalah fikih itu sendiri, diatur berdasarkan fikih. Nah, itu terjadi pada zaman Imam Abu Hanifah, di mana klasifikasi tentang ilmu itu belum terjadi secara masif. Nah, lain halnya ketika Imam Syafi'i merumuskan pemikirannya. Nah, salah satu tokoh yang mengikuti garis dari Imam Syafi'i adalah Ibnu Subki. Nah, dia mendefinisikan fikih itu sebagai pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil atau dari satu dalil yang jelas atau dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, artinya apa? Nah, fikih sudah mengarah pada suatu ruang lingkup saja, yaitu berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf. Nah, kalau tadi dia hubungannya itu ya seluruhnya, akidah, ibadah, semuanya itu. Nah, ini berhubungan spesifik. Amal perbuatan di sini ini mengarah pada amal perbuatan yang bersifat duniawi, yang itu tentunya juga berkaitan dengan dimensi ketuhanan seperti itu. Nah, akan tapi sekali lagi definisi yang ada pada tradisi Imam Syafi'i yang diberikan oleh Ibnu Subki ini adalah definisi fikih yang sudah mengarah pada satu disiplin ilmu tertentu seperti itu. Nah, kalau kita klasifikasikan fikih itu ada 2 dimensi. Yang pertama disebut dengan fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Muamalah di sini adalah muamalah dalam pengertian yang sangat general atau sangat umum. Nah,
fikih yang berkaitan dengan ibadah itu menjelaskan aspek-aspek seperti tentang toharah, tentang sholat, tentang haji, puasa, dan seterusnya. Nah, sedangkan fikih dalam pengertian muamalah itu mengatur banyak aspek. Dia kalau berkaitan dengan bagaimana kita membentuk suatu keluarga, maka ada fikih yang disebut dengan ahwalus syakhsiyah. Kalau berkaitan dengan pidana, seseorang membunuh orang lain atau melakukan zina atau melakukan pencurian dan lain sebagainya, maka lahirlah fikih jinayah. Dalam dimensi politik terbentuklah yang disebut dengan fikih siasa. Seorang yang meninggal dunia kemudian ingin membagikan warisannya, ada fikih faraid. Nah, secara spesifik ada juga fikih muamalah yang objek kajiannya adalah harta atau muamalah maliyah, dan sering juga disebut dengan fikih muamalat. Artinya muamalat di sini adalah yang secara khusus, secara spesifik yang berhubungan dengan pengelolaan harta. Nah, kata muamalah baik secara global maupun spesifik, artinya itu adalah berhubungan saling berbuat, hubungan satu orang dengan orang yang lain. Nah, secara spesifik itu fikih muamalah atau fikih muamalat maliyah itu adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. Artinya apa di sini? Bagaimana kita menggunakan harta untuk mencapai tujuan tertentu kehidupan di dunia ini. Tujuan tertentu itu biasanya disebut dengan kesejahteraan atau kemakmuran dan seterusnya. Nah, sehingga dalam fikih maliyah kita akan bicara tentang bagaimana itu jual beli, bagaimana tentang kerjasama, kemudian tentang sewa menyewa, upah mengupah, dan lain sebagainya. Nah, itu objek kajian dari muamalah maliyah. Ada juga perkembangan yang terbaru adalah fikih bi'ah atau fikih lingkungan. Mengapa ini penting? Karena konsekuensi dari perkembangan zaman, dari agenda pembangunan, banyak terjadi kerusakan lingkungan. Nah, dari situ maka para ulama berusaha untuk membuat panduan pedoman bagaimana dimensi tinjauan hukum berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sehingga lahirlah yang disebut dengan fikih bi'ah dan seterusnya. Nah, karena ini fikih ini adalah hasil ijtihadi, maka dia akan mengikuti dengan perkembangan atau isu-isu apa yang dikaji oleh ulama seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba memahami apa itu ekonomi Islam. Namun perlu saya garis bawahi, pemahaman tentang ini adalah sangat bersifat definitif saja. Nah, teman-teman kalau adik-adik bisa memahaminya lebih lanjut ketika mempelajari dasar-dasar ekonomi Islam atau pengantar ekonomi Islam. Nah, banyak sekali definisi tentang ekonomi Islam. Saya cuma merangkum setidaknya 4 saja. Mudah-mudahan dari 4 definisi ini kita bisa memahami apa yang disebut dengan ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Akram Khan. Katanya, Islamic economy, kata ekonomi Islam itu adalah aims to the study of human falah. Jadi bertujuan untuk mempelajari bagaimana kesejahteraan manusia, seperti itu, yang dicapai, achieved by organizing the results of the earth on the basis of cooperation and participation. Jadi human falah tadi dicapai dengan cara mengorganisasikan
sumber-sumber daya yang ada di bumi ini dengan cara atau berdasarkan pada prinsip kerjasama dan partisipasi. Nah, ini yang diberikan definisi yang dirumuskan oleh Muhammad Akram Khan. Jadi secara spesifik ada tujuan, kemudian cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya ada yauman falah atau falah itu bisa katakan kesejahteraan atau kemenangan dan lain seterusnya ya. Nah, caranya apa? Cooperation and participation, kerjasama dan partisipasi. Selanjutnya Muhammad Abdul Manan. Menurut Abdul Manan, Islamic economics is a social science which studies the economic problems of the people imbued with value of Islam. Jadi, ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial. Nah, jadi Manan secara spesifik menegaskan bahwa ekonomi Islam itu bagian dari ilmu sosial, which studies the economic problems. Jadi dia mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ekonomi itu apa saja nanti kita akan jelaskan. Yang dihadapi oleh manusia imbued with value of Islam, yang itu diinspirasi atau dipedomani atau dipandu oleh nilai-nilai Islam. Nah, jadi ini udah sedikit spesifik. Ekonomi Islam itu satu disiplin ilmu yang merupakan bagian dari ilmu sosial. Objek kajiannya apa? Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi manusia. Nah, yang itu diselesaikan dengan apa? Dengan memandu atau dilihat menggunakan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, definisi yang diberikan oleh Khursyid Ahmad. Menurut Khursyid Ahmad, Islamic economics is a systematic effort to understand the economic problems and man's behavior in relation to that problem from Islamic perspective. Jadi suatu upaya yang sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi atau perilaku manusia. Nah, jadi Khursyid Ahmad langsung spesifik menyebutkan masalah-masalah ekonomi itu satunya bagian besarnya adalah man's behavior, artinya adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan problem tersebut, kemudian itu dilihat dari perspektif Islam. Nah, jadi cukup jelas juga ya definisi yang dirumuskan oleh Khursyid Ahmad ini. Nah, terakhir saya ingin sampaikan adalah definisi yang dirumuskan oleh Muhammad Najatullah Siddiqi. Kata dia, Islamic economy is the Muslim thinkers' response to the economic challenges of their time. In this endeavor, they were aided by Quran and Sunnah as well as by reason and experience. Jadi Siddiqi ini ingin mengatakan gini, ekonomi Islam itu adalah respons sarjana muslim atau pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan atau masalah-masalah ekonomi pada zamannya, yang dalam upaya ini dia dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, begitu juga dengan akal dan pengalaman. Nah, jadi ada objek kajiannya adalah economic challenges, tantangan-tantangan yang berkaitan dengan ekonomi pada konteks waktu tertentu ya, of their time kalau di istilahnya Siddiqi. Nah, caranya adalah itu dipedomani atau dipandu oleh Quran dan Sunnah, tapi juga dipandu oleh reason and experience, akal dan pengalaman. Nah, jadi ini sudah include antara objek kajian dan cara penyelesaiannya. Nah, ini definisi 4 tokoh ekonomi Islam, pemikir ekonomi Islam kontemporer. Nah, hanya definisi-definisi lain yang menurut hemat saya
uh, walaupun beragam terjadi ini ya secara filosofis, kan tapi arah dan tujuannya adalah sama. Nah, dari situ tadi kita carakan intinya yang dari definisi tadi adalah masalah ekonomi. Sekarang apa sih masalah ekonomi itu? Masalah ekonomi banyak sekali. Ada masalah kelangkaan, ada masalah bagaimana kita berkonsumsi, bagaimana memproduksi, bagaimana mendistribusikan barang, ada bagaimana pengangguran, bagaimana keadilan dalam ekonomi, bagaimana kemiskinan, dan seterusnya. Jadi masalah ekonomi tadi banyak sekali. Nah, pada intinya masalah-masalah tadi menjadi hambatan bagi manusia mencapai tujuan dari aktivitas ekonomi. Tujuannya apa? Kesejahteraan. Tujuannya apa? Kemakmuran. Gitu. Nah, lalu bagaimana hubungan atau pertalian fikih dan ekonomi Islam? Nah ini kita bisa melihat secara global aja. Lagi-lagi kalau teman-teman ingin mengetahuinya secara spesifik berkaitan dengan fikih muamalat, nanti ada mata kuliah fikih muamalat. Kalau ekonomi Islam nanti ada mata kuliah khusus tentang ekonomi Islam. Kan tadi secara umum dapatlah kita pahami bahwa fikih muamalat hubungannya itu adalah dalam fikih muamalat itu yang diatur domainnya adalah aspek hukum. Yaitu mengatur hubungan manusia dalam memperlakukan hartanya, baik untuk kegiatan ekonomi, tujuannya adalah mengembangkan, mencari keuntungan, maupun untuk kebajikan, misalnya hadiah, hibah, dan lainnya. Sisi lain, fikih muamalat itu adalah ketentuan hukum yang menentukan halal, haram, sunnah, mubah, makruh suatu tindakan hukum. Tindakan hukum apa? Tindakan hukum dalam mengembangkan atau memperlakukan harta. Anda mau mengembangkan harta, dapatkan keuntungan, bolehkah dengan riba? Oh, hukum fikih menyatakan riba itu haram. Seperti itu. Anda mau mengembangkan harta, tapi di situ ada dimensi penipuan, ada tadlis, ada taflis, dan seterusnya. Itu bagaimana status hukumnya? Ya haram. Nah, sedangkan ekonomi Islam bertujuan ingin mengkaji, melihat perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dengan itu dia bisa mendatangkan kemakmuran atau kesejahteraan. Jadi dimensinya lebih luas lagi seperti itu. Tidak hanya tidak berkaitan dengan aspek hukumnya. Nah, kemudian ekonomi Islam juga mengarah pada upaya mengorganisasi dan membuat satu prediksi. Kita untuk mencapai tujuan kita tadi, maka kita melakukan sebuah organisasi sumber daya. Bagaimana kita mengelolanya suatu sumber daya apapun itu, sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, yang tujuannya yaitu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, di samping itu, ekonomi Islam juga berupaya membuat prediksi dari gejala ataupun fenomena yang ada, dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi, kalau dalam ekonomi itu kan dari teori, misalnya teori ekonomi, kalau ada kenaikan pendapatan, maka akan ada kenaikan terhadap permintaan. Ya, ini gejala-gejala yang sudah umum terjadi. Dari situ orang membuatkan semacam prediksi ataupun ketentuan atau kaidah seperti itu. Nah, ini pertalian antara fikih muamalat dan ekonomi Islam, sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa fikih muamalat dan ekonomi Islam itu saling berkaitan satu sama lain. Untuk memahami ekonomi Islam, orang harus memahami juga dasar-dasar fikih muamalat secara baik dan benar. Kenapa? Karena fikih muamalat itu boleh katakan aturan normatif, ya, aturan main bagaimana kita menggunakan atau mengembangkan harta. Sedangkan ekonomi Islam mengarahkan kita bagaimana mengorganisasikan sumber daya yang tujuannya adalah untuk mengembangkan harta tadi itu juga, sehingga kita dapat mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.
seperti itu. Nah, itulah hubungan fikih muamalat dengan ekonomi Islam. Jadi tidak bisa dicampur adukkan, sekalipun keduanya tidak pula bisa dipisahkan secara tegas seperti itu. Artinya dalam dimensi ekonomi Islam kita akan membahas tentang aspek muamalatnya. Akan tetapi kajian ekonomi Islam itu berbeda objek kajiannya dengan fikih muamalat. Kalau fikih pada lebih menjelaskan tentang aspek hukum, aturan main, kalau ekonomi Islam jauh lebih luas. Dia ada berkaitan dengan manajemen, tata kelola, berkaitan dengan mempelajari kecenderungan-kecenderungan, preferensi, dan seterusnya. Nah, mungkin demikian pembahasan kita tentang pertalian fikih muamalat dengan ilmu ekonomi atau ekonomi Islam. Semoga dapat dipahami dan next time atau pertemuan selanjutnya kita akan coba masuk pada beberapa pemikiran ekonomi Islam pada periode pertengahan. Ya, kita tidak membahas banyak tokoh, akan tapi kita coba bahas Ibnu Khaldun atau Imam Al-Ghazali. Yang ini penting untuk kita pahami seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.